Oke, have a good day guys. Apa kabar? Bersama Tip Trader 8 kita ngobrolin trading forex dan trading cryptocurrency dan komoditas ya guys ya. Sekalian analisa forex, cryptocurrency secara weekly gitu ya. Apakah ini akan menjadi kebangkitan emas di minggu ini untuk besok gitu ya, ataupun jadi koreksi cryptocurrency. Jadi per hari ini kalau nggak salah ya, kemarin udah gue ngomong ya hari Jumat kalau nggak salah dibantu dengan Pak Suwandi ya dari Elite Wave Indonesia udah ngomong tuh hati-hati dengan kriptonya. Kemarin udah naik berulang kali, sekarang turun gitu kan. Nah hari ini kita akan bahas ya beberapa ya guys ya. Jadi apa namanya? Kalau lihat dari sentimen ya guys ya, nanti habis itu kita lihat dari chart ya guys. Nah kalau dari sentimen ya, dari sentimen tuh kayaknya gold akan menjadi perhatian lebih besar. Karena apa? Karena banyak negara yang merevisi GDP-nya gitu ya, terutama di big countries seperti Amerika dan apa namanya Cina gitu ya, yang menegaskan bahwa inflasi akan terjadi gitu ya. Walaupun yield bondnya masih aja agak naik dikit, tapi kayaknya ya emasnya bakalan mulai uget-uget ya, mulai naik atau mantul. Nah, yang kedua adalah ETF coin, terutama untuk ETH ya, baru di-approve oleh Canadian government, yang which is ini akan menimbulkan sentimen plus dan positif dan negatif gitu ya. Pertama, positifnya adalah mulai banyak diminati gitu ya. Yang kedua adalah mulai regulated ya. Negatif berarti mulai regulated ya. Kemarin mungkin feeling gue adalah mulai banyak orang yang take profit setelah naiknya tuh main tinggi. Jadi kalau kalian trade-nya di cryptocurrency-nya lumayan banyak, hati-hati guys, karena penurunannya nggak ada tedeng aling-alingnya. Lo bisa turun segebrek-gebrek dan segala macam. Lalu ada ECB meeting guys for Euro dan GBP ya. Kalau nggak salah ini akan ada di tanggal, kalau nggak salah dia tuh akan ada di tanggal-tanggal, kalau nggak salah ECB itu press conference tuh tanggal 22 April ya. Dan ini kalian harus hati-hati nih ya, di saat-saat seperti ini jangan sampai kalian pegang sesuatu yang volatilnya sangat tinggi ya. Jadi GBP, Euro tuh kalian harus hati-hati di tanggal-tanggal tersebut. Kalau misalnya kalian punya kalau kalian punya pasang SL-nya, stop loss plusnya, atau pasang stop loss-nya gitu ya. Kalau kalian nggak punya guys, tunggu dulu sampai sentimennya keluar gitu ya, atau trennya keluar, baru kalian ikutan lagi ya. Nah GDP Cina nih yang mau gue kasih tahu adalah dia juga lumayan nih, naik 18% kalau nggak salah ya. Dan ini confirm banget kalau di tempatnya mereka adalah V-chart banget ya, V-chart gitu ya. Walaupun kayak begitu, recovery rate-nya memang lebih turun dibandingkan Q4 ya, tapi masih oke lah, dan menurut gua itu akan jack up atau akan meningkatkan sentimen positif di market-market yang ada di Asia, termasuk saham-saham kita. Amin, ya kan? Oke guys, kita masuk ya ke ininya ya guys ya, ke ke sini ya. Bentar ya. Nah, kita masuk pertama lewat di XY ya guys ya. Nah, di XY ya dia lagi melemah nih guys. Ya, jadi kalian harus hati-hati, kalau dia di bawah 90 berarti memang firm inflasinya ya guys ya. Nah, apakah dia kalau turun dari bawah 91 nih, seru nih guys ya, berarti akan ada pelemahan yang lebih lumayan dalam gitu ya. Kita berharap baru dia akan melemah sampai 90.550 ya. Balik ke US oil guys, mungkin ya buat kalian yang crude oil. Nah, ini lagi naik ya karena perbaikan recovery-nya dari Cina, dari US itu lumayan gitu ya. Gua tahu bahwa produksinya juga kemarin ditingkatkan oleh negara-negara OPEC. Nah, tetapi demand-nya ternyata lumayan banyak karena ekspektasi recovery-nya dari US sebagai importir yang juga lumayan besar, Cina juga lumayan importir yang lumayan besar gitu ya. Yang dimana ini akan meningkatkan US oil. Nah, kalau US-nya oilnya meningkat, tentunya
penyertanya biasanya akan ikut juga, either itu coal palm oil, Newcastle, batu bara dan segala macam ya. Jadi kita bisa lihat beberapa saham-saham dan harga komoditi yang mungkin akan meningkat gitu ya. Oke guys. Nah, setelah itu kita akan masuk ke forex dulu ya kali ya. Forex kalau kalian lihat dari DXY-nya dia melemah gitu ya. Kalau lihat dari Euro USD ya guys ya, Euro USD. Nah, dari tanggal 18 Januari 21 gitu ya, dia melemah terus. Nah, ini udah breaking the downtrend gitu ya. Nah, kalau dia di atas 12.055 mungkin dia bisa sampai 121924 dari daily gitu ya. Most probably kalau misalnya hal tersebut di H1 juga sama ya guys ya. Kita tunggu nih. Di sini ada resisten yang kenceng gitu ya. Kalau dia tembus mungkin target kalian bisa di 120342 di 4H gitu ya. Sedangkan di H1 guys, di H1 sorry ya, salah gua. Oke, di H1 ya. Nah, mungkin kalian boleh lihat ya, kalau misalnya seperti itu sama sih ya. 119163 atau kalau dia mantul guys ya, target kalian mungkin deket aja 119883. Ya, itu di Euro USD gitu ya. Lalu kita akan ngomongin XAU. Ya, XAU USD. Ya, gua akan taruh di sini mungkin ini gitu ya. Nah, ini kemarin kalau lihat di D1 ya, setelah dia testing the support terus-terusan gitu ya. Yang ada di sini kan gue bilang ya, testing the support, terus habis itu hari kedua hari Kamis dan hari ini keluar gitu ya. Nah, ini udah lumayan nih ya, apalagi kalau dia bisa keluar dari 1777 ya, mungkin bisa ke 1809 ya. Dan kalau dia keluar dari 1809 atau dari area sini nih guys ya. Ya, bentar ya. Nah, kalau keluar dia daerah sini, nah ini bisa confirm nih dia akan mulai starting the uptrendnya lagi. Mungkin ya guys ya. Tapi kalau kalian lihat di monthly ya, nah memang titik pantulannya pas banget ya, jedat. Nah, kalau dia mantul udah keluar 1857, mudah-mudahan ya nyampe 2000-an atau 2200 2400 ya. Nah, ini bentuknya udah oke banget sih kalau menurut gua ya. Mudah-mudahan dia lancar jaya naik ke atas. Oke guys ya. Nah, kalau di H1 kalau menurut gua sama ya guys ya. Mungkin kalian harus lihat, hati-hati ya, besok tuh hari Senin agak-agak belum liquid banget ya. Jadi kalau misalnya kalian buka, mendingan ya guys ya, buka di atas 1781 gitu ya. Kalau dia breakout dari 178180 ya, menuju 1790 1800 ya, itu di H1 ya guys ya. SL-nya kalian taruh di 1769. Kalau kalian mau scalping aja sih kalau menurut gua di menit 15 atau 30 gitu ya guys ya. Nah, ya, tunggu dia di atas 1778 ya. Target 1782 aja. Kalau besok bisa ya. Oke. Itu XAU USD ya guys ya. Tadi Euro USD udah, lalu gua akan ngomong mengenai GBP USD. Ingat ya, tanggal-tanggalnya besok hari-hari Kamis gitu ya. Jadi gua akan masuk ke one day-nya dulu ya untuk kita tahu. Dia lumayan kenceng ya guys ya, apalagi kalau kenceng naik ya, apalagi kalau di atas 1.39001 ya. Kalau misalnya 1.39001 bisa lah mungkin ya, bisa ke area 139886, SL-nya ditaruh di bawah 138457 ya guys ya. Jadi mudah-mudahan lancar gitu ya. Nah, di 1 hour mungkin kita bisa lihat ya. Overall kalau gua ya akan lihatnya, coba dia mudah-mudahan bisa naik ya. Kita lihat ya. Apalagi kalau dia tembus 138557, mungkin 139 tujuannya gitu ya. SL kalian taruh di 138054. Oke guys. Lanjut, setelah itu GBP USD ya, lalu ada USD JPY. US dollar ya, US dollar kalau menurut gua di H1 JPY ya. Ya.
ini masih turun ya guys ya. Nah, ini kalau dia tembus 108.520 ya, boleh lah dapat sell, tapi harus hati-hati ya. Ini masih uptrend dari bulan 20 Januari ya. Mungkin target-target sampai sini 107.841 ya guys ya. Lalu habis itu GBP JPY. Ya, kemarin setelah rally lumayan kencang ya. Ini kemungkinan juga akan ada rally-nya lagi gitu ya. Kita tunggu ya. Di atas 151.638 mungkin bisa ke 156.700 ya. SL-nya di bawah 149.310. Oke. Lalu setelah itu kalian boleh lihat GBP AUD mungkin ya. Nah, GBP AUD ya. Ini turun nih. Kalau dia tembus nggak keluar dari area trendline yang ini nih guys ya, apalagi ini ya balik lagi misalnya ini balik lagi mungkin bisa ke 178.432 ya. Nah, lalu itu di daily, lalu ada USD CAD ya. Nah, ini karena oilnya juga naik ya guys ya. Jadi kalau menurut gua kalau oilnya naik ya, US dollarnya juga akan melemah karena Canadian dollar adalah pengekspor terbesar untuk ke Amerika. Ya, kalau kayak begini ini kayaknya bakalan turun lagi nih. Kalau dia turun lagi 125.253 mungkin bisa ke 123.871 ya guys ya. SL-nya kalian taruh di 126.894. Nah, kalau kalian trade di 1 hour ya guys ya. Nah, seru nih. Ya toh, ya toh. Ya, open sell ya guys ya. Kalau dia tembus dari 124.593 oke lah sampai 124.771. Mudah-mudahan ya guys ya. Tapi kalian bisa lihat bahwa overall downtrendnya masih kenceng. Oke. Alright. Nah, itu untuk beberapa major pair gitu ya. Nah, sekarang gua akan bahas mengenai cryptocurrency. Oke. Nah, cryptocurrency guys, gue biasa pakai nih di Elliott Wave Indonesia. Biasanya tuh mereka udah ada screeningnya oleh dibantu Pak Su. Nah, kalau kalian mau belajar nanti gue keluarin bot forex ulasannya ya. Nah, seperti yang kita lihat US dollarnya menguat untuk kripto. Jadi kriptonya di menit 15 tuh turun semua. Jadi kalian harus hati-hati ya. Di daily guys ya juga kalian harus hati-hati ya. Nggak banyak yang ini ya. Dan memang kalau hari Minggu lumayan lumayan kurang liquid gitu ya. Tapi kalian harus lihat, harus hati-hati bahwa hampir semuanya melemah ya terhadap US dollar ya. Nah, yang seperti kalian lihat di H4 juga seperti itu, di sini juga gitu ya. Terutama untuk Doge masih ada kenaikan, BTT masih ada kenaikan, EOS lumayan, ETH dan yang lain di daily ya so-so lah. Yang BTC malah udah lumayan turun gitu ya. Kita akan bahas mungkin beberapa yang ada di sini ya. Harus hati-hati ya guys ya, seperti yang gue bilang bahwa pair-pair seperti ini kalian harus likuiditasnya agak-agak agak-agak mengerikan. Nah, yang kayak gini ya. BTC USD ya setelah dia rushing ke 6364 gitu ya. Sekarang dia turun ya, terkoreksi lumayan jauh gitu ya. Kalian harus hati-hati guys, terutama kalau misalnya dia turun dari area 43 ya. Di sini dia baru ada yang mulai naikin dari 50.000 ya, kita bisa tunggu dulu gitu ya. Buat kalian yang udah mining dari awal bulan November dan segala macam, pasang SL-nya guys, jangan lupa ya. Mau TP sebagian, pasang SL-nya, itu adalah saran-saran gua di saat kalian punya kripto gitu ya. Di 1 hour juga seperti itu guys ya, di 1 hour juga seperti itu ya. Harus hati-hati, ini baru mulai ada kenaikan tetapi waktunya masih panjang, masih ada 30 menit kalau kalian mau lihat gitu ya. Kalau gua akan stay out dulu sambil kita lihat lagi trennya seperti apa. Kalau kalian yang mau copet atau fast trade monggo gitu ya. Lalu habis itu kita masuk ke ETH USD ya. ETH USD guys, ETH USD ya juga sama ya guys ya. Kalau di 1 hour-nya lumayan koreksi gitu ya. Di sini juga sama ya guys. Nah, tapi dia coba bertahan di averages-nya
ya. Kalau dia bertahan di averagesnya, mungkin kita besok setelah 2 hari kita lihat, 2 candle kita lihat, mungkin kita bisa lihat nih apakah dia bisa akan lanjut up-nya atau enggak. Wajar kalau menurut gua koreksi-koreksi seperti ini yang terjadi di di weekend ya kalau menurut gua. Tapi kalian harus hati-hati, pasang stop lossnya, ambil TP sebagian ya, jangan sampai kalian jadi buntung karena yang ada kalian nanti akhirnya kena margin call gitu ya, ataupun uang kalian kegerus secara habis-habisan. Oke. Lalu setelah itu ada LTC USD. Banyakan memang masih turun ya guys ya. Jadi gua menyarankan untuk kalian sebaiknya stay out dulu kalau belum punya posisi ya. Kalau udah punya posisi tadi gue bilang pasang stop lossnya. Nah yang ini juga sama ya, karena memang sudah dari 5 April sampai dari tanggal 17 April hampir 2 minggu ya guys ya, yang dimana dia sudah rally. Wajar kalau dia koreksi, kita lihat 1-2 hari lagi kalau dia ada pantulan mungkin dia masih bisa ke 341 nya ya. Lalu setelah itu, setelah LTC USD, lalu saya akan membahas mengenai bentar ya. Di D1 kita lihat mungkin Doge ya, Doge. Oke, Doji juga sama ya guys ya, seperti yang gue bilang turunnya lumayan ya, kalian harus hati-hati. Kalau dia ada pantulan di 0.209 ya, mungkin dia bisa naik ke atas lagi gitu ya. Tapi kalau dia ke dalam terus guys, hati-hati ya guys ya. Nah, what's come up yang naiknya tinggi pasti jatuhnya akan lumayan dalam juga. Jadi guys, mendingan kalian tunggu dulu gitu ya, jangan coba nyerok-nyerok dulu, tunggu sampai ada pantulan baru kalian lihat. Kalau gua seperti ini, gua akan nunggu dia di atas 031 dulu. Kalau misalnya memang oke gitu ya. Lalu yang kedua adalah BNB. Ya. BNB ya juga sama ya guys ya, ada koreksi. Ini lumayan nggak terlalu ini ya guys ya, di daily memang dia lagi koreksi. Tunggu pantulannya dulu guys. Kalau dia di atas 530 mungkin 530.74 mungkin oke gitu ya. Saat ini dia lagi terkoreksi sampai ke 467, lowestnya di 422 ya. Karena rally-nya juga lumayan panjang ya guys, wajar kalau misalnya banyak yang take profit. Kita lihat apakah setelah itu akan ada pembalikan lagi arah ke atas. Kita lihat ya. Wah, tunggu 1-2 hari mungkin lebih baik guys ya. Oke. Baik, setelah itu apa lagi? Bentar ya, kita lihat mungkin kripto ya, BNB udah, Doge udah, WRX deh, WRX ya. Ya, WRX ya guys ya. Nah, dia ini lagi sideways ya guys ya. Kalau dia nggak tembus dari 2.79 dan dia mantul, mungkin kalian boleh beli lah daerah sini 31 ya. Daerah 3.2 gitu ya sampai ke 40. Ya, hati-hati ya. Resikonya SL-nya kalian taruh di 0.28 gitu ya untuk kalian jual di 40. Oke? Sip. Kalau di 1 hour ya, kalau kalian yang doyan 1 hour ya guys ya. Kalau gua tadi gue bilang ya, kita tunggu dulu. Kalau misalnya memang ada pantulan di sini ya, mungkin ya targetnya sini dulu ya. Tapi kalau gua ya kita akan tunggu sampai di daily ya kalau menurut gua. Karena candlenya kecil-kecil nih guys ya. Jadi kalian harus hati-hati dan likuiditasnya memang kurang gitu ya. Oke. Sip, itu aja guys. Nah, tadi yang seperti gue bilang XAU USD ya, kita udah mulai cicil nih ya guys ya, terutama di H1-nya gitu ya. Kalian boleh taruh SL-nya mungkin di 1765 atau 1757 kalau dia mantul lagi. Kalau enggak, kalian harus hati-hati ya. Senin is crucial, bisa diturunin dulu dan segala macam. Tunggu sampai agak sore guys, mungkin baru setelah itu kalian boleh take action. Oke, so itu aja guys dari gua. Semoga bisa berguna, semoga juga bisa cuan buat kalian
ya. Semoga semuanya lancar. Oke, sip kalau gitu. So have a good day guys. Have a good day. See you and bye bye.